Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Fikram Al-Farizi, NIM 0603 1281 823028. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Zainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Di sini izinkan saya untuk memaparkan presentasi seminar proposal yang berjudul Analisis Permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL atau program kerja lapangan. Adapun yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Adapun latar belakang yang saya ambil pada proposal penelitian ini ialah pendidikan di sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pengetahuan yang berorientasi pada kesiapan para siswa untuk terjun ke dalam dunia kerja. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan yang dipilih, disesuaikan dengan minat siswa dan standar yang ditetapkan di dunia usaha atau dunia industri. SMK dalam sistem pendidikan nasional menekankan pemberian bekal, kemampuan, dan pengembangan diri tamatan dan lebih berorientasi kepada kebutuhan pemakaian tamatan, praktik kerja lapangan atau PKL, dan disediakannya layanan bimbingan karir merupakan kegiatan wajib SMK yang berguna untuk mempersiapkan lulusan. Dalam kegiatan pembelajaran, salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa di SMK adalah pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Pengantar ekonomi dan bisnis merupakan mata pelajaran dasar bidang kejuruan bisnis dan manajemen yang diberikan di kelas 10 dan kelas 11 pada program keahlian tata niaga, keuangan, dan administrasi perkantoran pada sekolah menengah kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau sering disebut dengan MAK. Selanjutnya ialah rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan kerja siswa menghadapi dunia kerja. Yang kedua, bagi penulis, dapat digunakan sebagai wahana dalam latihan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama menjalani studi, menambah wawasan keilmuan, wahana untuk melatih keterampilan menulis karya ilmiah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini terdapat 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, sekolah menengah kejuruan. Terdapat subbab. Yang pertama ialah definisi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah salah satu lembaga yang menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja. Pada dasarnya, pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja setelah lulus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15. Terus
Tujuan SMK. Tujuan pendidikan kejuruan menurut keputusan Mendikbud nomor 0490 adalah yang pertama, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk meluaskan pendidikan dasar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dan bersosialisasi di tengah masyarakat untuk melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan kesenian. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Terus selanjutnya, praktek kerja lapangan. Di sini juga terdapat subbab. Yang pertama, pengertian praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan atau sering disebut dengan PKL merupakan program pembelajaran yang dilaksanakan secara khusus dengan mengambil alokasi waktu tertentu dan melibatkan pihak lain di luar sistem sekolah. Tempat pelaksanaan PKL ini bisa jadi dunia industri atau dunia usaha dalam bentuk perusahaan swasta atau instansi pemerintah. Selanjutnya ada subbab tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, praktek kerja memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karir. Yang kedua, mengaktualisasikan model penyelenggaraan pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan dunia usaha atau dunia industri yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada mata pelajaran ekonomi. Ada subbab juga. Yang pertama, pengertian mata pelajaran ekonomi. Ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Menurut Alfred Marshall dalam S. Alam mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran ekonomi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip harmonisasi, yang ketiga prinsip interaksi, yang keempat prinsip profesionalisasi, yang kelima prinsip evaluatif, yang keenam prinsip sistematis, yang ketujuh prinsip proporsionalitas. Selanjutnya hipotesis penelitian. Bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui analisis permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL. Variabel penelitian. Variabel X, peserta didik SMK Negeri 1 Palembang. Variabel Y, program PKL. Definisi operasional variabel. Peserta didik SMK Negeri 1 Palembang. Peserta didik SMK Negeri 1 Palembang merupakan seluruh peserta didik yang bersekolah di SMK Negeri 1 Palembang, terkhusus kelas 11 akuntansi. Program PKL. Program praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung. PKL bisa dilakukan oleh murid SMA atau SMK, mahasiswa maupun karyawan baru.
populasi dan sampel pada penelitian ini. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Palembang tahun ajaran 2020-2021. Sampel. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, yang dimana terdapat rumus yaitu sampel sama dengan populasi dikali nilai presisi kuadrat plus 1, yang mana hasilnya terdapat di PPT, yang totalnya jumlah sampel yang digunakan yaitu 64 orang. Setelah ditentukan jumlah masing-masing setiap kelas, sampel akan diambil secara acak dengan menggunakan undian secara random. Teknik pengumpulan data. Pada proposal penelitian ini, saya menggunakan dua teknik, yaitu kuesioner dan tes. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL. Tes. Teknik tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif serta mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik SMK Negeri 1 Palembang pada pembelajaran ekonomi yang akan diimplementasikan pada program PKL. Teknik analisis data. Uji prasyarat. Terdapat dua, yaitu uji normalitas data dan juga uji homogenitas data. Uji normalitas data. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Rumusan hipotesisnya yaitu HO sama dengan data berdistribusi normal, HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Dari perhitungan tersebut, jika X hitung lebih kecil dari tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, serta data berdistribusi normal. Jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, serta data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas data. Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Taraf signifikan untuk menguji hipotesis yaitu 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan sebagai berikut. Pengambilan keputusan. Bila F hitung lebih kecil dari F table, berarti HO diterima atau homogen. Terus bila F hitung lebih besar dari F table, berarti HO ditolak atau tidak homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Adapun rumus yang digunakan dalam korelasi person product moment, yaitu sebagai berikut yang ada di tampilan PPT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.